Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, ya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, sekarang ini ada pemberitaan yang lagi heboh, di mana gelar PDT atau pendetanya sudah almarhum. Gelarnya yang almarhumnya, kalau orangnya belum. Untuk saudara kita Joshua Tewu, DBS, ya, doktor apalah gitu ya. Kawan-kawan, saya juga kaget. Memang berapa minggu lalu saya ditelepon Pak Esra Soro, memang sudah dibilang bahwa beliau sedang dipanggil ya sama sinodenya. Dan kita dengar dulu pernyataan langsung dari Joshua Tewu, nggak pakai PDT lagi. Karena PDT-nya sudah almarhum ya, sudah berpulang kepada yang punya, yakni GBI. Kita dengar dulu ya. Ya, silahkan menyimaknya. Pak Yosi, saya mohon izin hanya membacakan surat pengunduran diri saya yang saya sudah siapkan. Nggak perlu lama-lama, karena saya cuma butuh sebenarnya, Pak. Kalau gereja terbuka dalam pengertian, oke, usulannya Pak Joshua kita tampung, nanti kita godok di Departemen Teologi, dan itu akan berprogres. Sementara itu belum menghasilkan apa-apa, apalagi perubahan di tata gereja, Bapak dilarang untuk menyebarkan berita-berita yang atau pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan doktrin GPI sementara ini. Misalkan, nah saya akan patuh, tapi saya lihat kayaknya sudah harga mati dan memang GBI tidak bisa berubah sama sekali. Untuk soal itu ya saya terpaksa keluarkan yang saya sudah siapkan. Jadi mohon izin saya akan bacakan surat pernyataan pengunduran diri Pendeta Joshua BTU DBS Jakarta 25 Agustus 2020 kepada yang terhormat pimpinan Sinode Gereja GBI Gereja Bethel Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, bersama dengan ini saya sampaikan keputusan pribadi saya untuk mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepejabatan di Gereja Sinodal GBI Gereja Bethel Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan selama ini, serta menunjukkan dedikasi saya dalam melayani jemaat lokal GBI dengan segenap hati, rajin dan penuh pengabdian tanpa pamrih, di samping mematuhi seluruh kewajiban administratif perihal jabatan kependetaan saya sampai saat ini. Adapun alasan utama pengunduran diri saya seperti yang saya sebutkan di atas adalah disebabkan oleh perkembangan pemahaman dan pengajaran yang saya alami yang tidak lagi mungkin untuk tetap bersama dan berpadu dengan pengakuan iman GBI yang menurut beberapa sumber dari kalangan pendeta GBI mengatakan sudah harga mati dan tidak mungkin bisa dirubah lagi, seperti yang saya dapatkan konfirmasi hari ini dalam pelaksanaannya di ladang misi, khususnya perihal doktrin ketuhan Allahan yang alkitabiah, yaitu Allah yang esa dalam 3 manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sebenarnya sama persis dengan yang dianut oleh Pendeta Gilbert Lumoendong STH yang beliau terakan di Warta Jemaat GBI Glow FC yang dipimpinnya dalam kolom Kredo GBI Glow berdampingan dengan Kredo Gereja Bethel Indonesia. Pengunduran diri saya secara pribadi semata-mata untuk menjaga ketenangan dan keseimbangan serta harmonisasi dan kesatuan para pelayan di kalangan GBI di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, agar gejolak pro dan kontra serta kisruh polemik teologis perihal perbedaan pandangan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi kealahan versi pengakuan iman GBI dan sebagai 3 manifestasi kealahan versi Joshua Tewu dapat segera berakhir dengan keluarnya saya dari keanggotaan dan berhentinya saya dari kepejabatan pendeta gereja GBI, supaya masing-masing pihak, baik saya secara pribadi maupun sinode GBI, dapat melanjutkan pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dengan kredonya masing-masing tetap terjaga sebagai bentuk pertanggungan jawab iman masing-masing. Demikian surat pernyataan pengunduran diri saya sebagai anggota Jemaat GBI dan sebagai pejabat pendeta di Sinode GBI. Saya sampaikan dengan apa adanya, sejujur-jujurnya,
dan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, untuk kebaikan semua pihak serta untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang Esa. Amin. Hormat saya Pendeta Joshua Tewu. Saya lepaskan sekarang pendeta saya Joshua B. Tewu, hamba Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan saya aturkan terima kasih Pak semua untuk persahabatan, kekeluargaan, kemitraan selama ini, selama saya ada di Gereja Bethel Indonesia. Mohon izin dan tolong saya juga didoakan, direstukan. Kalau menurut GBI saya menyimpang, doakanlah saya supaya saya bisa kembali ke jalan yang benar satu waktu. Tapi saya juga berdoa supaya GBI ke depan juga bisa terbuka untuk mengembangkan pengakuan firman-Nya agar kembali ke Alkitab secara murni dan konsekuen. Itu yang saya aturkan, dan saya secara pribadi, dan saya harap kita semua tidak ada hard feeling satu dengan yang lain. Kita profesional, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Sekali lagi, salut saya, hormat saya kepada semua hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tapi kita bicara profesional, saya sudah mengundurkan diri dan saya serahkan surat resmi pengunduran diri saya kepada pimpinan. Jadi terima kasih ya. Saya serahkan dulu Pak. Nah, kawan-kawan, kalian sudah melihat kan apa yang terjadi? Jadi ini juga sekaligus menepis fitnah kepada saya. Saya juga kena fitnah loh gara-gara hal ini. Orang mengatakan doktrin pengakuan iman GBI itu tidak seperti yang saya katakan. Saya sudah baca bukunya kawan. Saya lama juga gereja di GBI. Ya, jelas di sana dikatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sementara toh Joshua Tewu lain. Dia Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tahu kalian bedanya kan? Kalau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus memang betul seolah-olah ada 3 Tuhan. Tapi kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu beda lagi. Itu yang dibilang keesaan. Paham ya? Nah, kalau kalian minta tanggapan saya, ya, apakah saya sepaham dengan Joshua Tewu? Di sisi tadi saya sepaham. Di sisi yang lain, nah ini dia. Dia sudah dimasukkan ke channel Tampar Ragi ini jadinya. Ini sebenarnya mulai di blow up itu semenjak dari Tampar Ragi itu loh. Sebelumnya santai-santai aja. Yang dimana mereka tertawa-tawa. Seolah mengejek-ngejek. Dan disitulah diungkapkan dia bahwa apa yang dikatakannya hanya ada satu, yakni Yesus. Nah, itu sudah menyalahi daripada doktrin GBI itu sendiri. Makanya pernah saya katakan, ya kamu keluar dulu. Setelah itu baru ucapkan hal itu. Dan benar ya, saya tidak fitnah loh. Memang begitu seharusnya. Kalau kita tidak setuju dengan sesuatu organisasi, kita nggak bisa menembusnya itu. Tidak mungkin satu orang mengalahkan jutaan orang. Mengikut jutaan orang. Maksudnya tidak mungkin jutaan orang mengikut satu orang. Satu orang ini harus mengikut jutaan orang. Dan petinggi-petinggi GBI kan sudah menetapkan doktrin. Kalau doktrin itu mau dirubah, mereka harus lapor dulu kemana dulu pendirinya dari mana. Kan dari luar negeri itu. Berarti harus merubah semua. Kan itu berat bagi mereka. Jadi sudahlah. Ujung-ujungnya nanti kayak Pak apa itu juga, Sabdono, Erastus. Akhirnya datang Gilbert, dibilangnya kita mengadakan konsolidasinya. Akhirnya dibilangnya meminta maaf. Kan ada videonya itu kan, Erastus meminta maaf. Dan kawan-kawan nanti dilihat dulu. Kalau dia tokoh yang paling top, nah itu dirangkul lagi lah. Kalau dia kurang-kurang top atau menengah, dicampakkan pun tidak apa-apa. Apalagi kelas bawah. Kan gitunya sekarang di organisasi gereja ini. Dan satu lagi kawan, saya tidak fitnah ya. Kalian beli uji, gereja itu bukan milik GBI. Tapi miliknya Pak Joshua Tewu. Loh kok bisa gitu sang debaters? Saya sudah lihat di tempat saya ini, ada sebuah gereja. Dulu GBI. GBI melarang pendeta menjadi politikus.
Maka dia cabut itu papan GBI, dibuang di sampah-sampah sana, diganti aja merek baru, selesai. Gerejanya milik dia karena dia yang mendirikan. Maka semua pendirian itu kebanyakan, ingat kebanyakan. Gereja-gereja karismatik ketika mendirikan gereja atas nama pendeta. Sehingga suka-suka dia mengusir jemaat. Saya sudah mengalami itu. Pendetanya bagaimana? Nggak bisa diusir. Loh ini punya saya. Kau yang pergi katanya. Awal-awal pendirian memang dibilangnya ini punya jemaat, punya Tuhan. Setelah gereja itu besar, ini bukan punya Tuhan. Punya saya. Tuhan numpang di sini. Kan demikian. Jemaat Tuhan hanya numpang di sini. Ini hak milik saya. Ini buktinya loh surat tanah atas nama saya. Maka pernah kejadian tempat saya ini berkelahi sesama pengurus gereja karismatik ya. Akhirnya apa? Tanah yang sudah disumbangkan diusir lagi orang itu. Kan demikian. Ini kan punya saya katanya. Kawan-kawannya berbeda dengan aliran-aliran seperti Calvinis, Lutheran, contoh AKBP. Dia datang hanya bawa baju, bawa celana, bawa semua-semuanya. Pastoris disiapkan, semua disiapkan. Dia datang. Jadi dia pulang juga bawa itu. Ketika dia misalnya dipindahkan, paling ada pro dan kontra di antara jemaat yang mendukung dia. Kalau nggak ada ya udah dia berangkat. Kalau baik-baik. Dipindahkan per 4 tahun. Itulah yang dinamakan pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Dia mengembalakan di sana kan demikian. Dia harus mau pergi. Kalau di GBI kan tidak. Bukan pergilah, tetapi bukalah cabang. Sebanyak-banyaknya. Cabang itu menjadi seperti perusahaanmu. Lah, kalian nggak tahu lagi doktrin yang di dalam GBI. Gereja memberikan perpuluhan kepada gereja pusatnya. Gereja pusatnya memberi perpuluhan kepada sinode. Paham itu ya? Jadi kalau kita masih gereja cabang nggak bisa langsung ke sinode. Ada gereja apanya, rayon berapa. Atau siapa yang buka cabang. Makanya di situ jadi ya lahan pengembalaan itu jadi milik pribadi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan jual seluruh hartamu. Karena pengembalaan itu ketika murid-murid mau pergi jangan bawa apa-apa katanya. Hanya bawa pakaian aja. Ya. Itulah yang dikatakan di situ. Sekarang enggak. Gembala pemilik lahan pengembalaan. Berbeda dengan konsep yang diajarkan Yesus. Ya. Nah, bagaimana nasib Pak Joshua Tewu? Santai saja kawan. Kan sudah saya bilang gereja itu bukan punya GBI. Jadi GBI tidak punya hak apa-apa di situ. GBI hanya punya nama, taruh nama situ datang perpuluhan tiap bulan. Franchise. Kalau saya bisa katakan demikian kawan. Franchise. Dan dia dapat apa, subsidi, dapat ini. Nanti gampang aja. Banyak gereja langsung datang sinode menawarkan sama dia itu nanti. Pak ikut kami aja, begini begono. Kalau buka sinode baru kan sudah ditutup katanya tahun berapa ya. Lupa saya. Gak bisa lagi. Nah itulah yang terjadi kawan. Jangan takut. Tetapi kawan satu yang mau saya ambil dari peristiwa ini. Di mana sebentar. Saya ini kan dulu. Saya cari dulu di mana si Joshua Tewu mengatakan betapa pahitnya nasib seorang apologet, ya. Dia membuka sekolah apologet dan dia dulu membuka sekolah apologet itu bahkan di tempatnya si Gilbert Lumondo, ya. Tetapi dia pun tidak melakukan pembelaan apapun Gilbert, si apa namanya itu yang memiliki kursi emas itu ya. Sebentar kawannya, saya cari dulu. Jadi kawan-kawan memang makan buah si malakama. Jadi kawan-kawan, ingatkan ketika saya bilang pendeta biarlah melayani jemaat. Untuk berapologet serahkan sajalah kepada orang-orang seperti saya.
yang tidak terikat apapun, ya kan? Nah ini, sementara ini perpisahan dengan apa ini Bapak ini penting sekali loh. Kenapa saya bilang demikian kawan? Saya sudah ingatkan terus, biarlah pendeta melayani. Kalau kalian mau jadi apologet, kalian harus tetap di jalur doktrin. Sementara hidup di jalur doktrin itu tak enak. Kita tidak leluasa membahas kitab suci. Nah, Pak Joshua Tewu ingin membahas kitab suci itu sesuai firman Tuhan saja. Gak bisa Pak, kan sudah saya ingatkan. Cari murid Bapak, jadikan dia apologet. Kan sudah saya bilang. Andai kata semua gereja melakukan yang sama, maka apologet di Indonesia banyak. Berapa ribu gereja? Kali 2 aja lah, 1 aja. Sekian ribu juga apologet, tapi sekarang minim. Kita lihat dulu apa ucapan beliau. Karena pendeta itu adalah jabatan sinodal dari gereja sinode yang memberikan itu kepada saya untuk membackup secara organisatoris. Sekali lagi, saya Joshua Tewu, hamba Kristus Yesus Tuhan. Ya, kalau ditanya orang, terus Pak Joshua, gimana keanggotaan jemaatnya? Saya anggota jemaat Tuhan Yesus Kristus. Suatu umat bagi namanya, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru. Saya pengikut Kristus sejati. Saya Kristen sejati. Saya tidak beraliansi dengan apapun aliran teologi, karena yang saya anut adalah kebenaran Alkitabiah. Terserah saudara mau bilang saya ini aliran apa, itu labelisasi yang Anda berikan bagi saya nggak penting. Anak-anak Tuhan sekarang di zaman modern ini, di zaman digitalisasi ini juga sudah pinter-pinter dan punya kepustakaan terbuka, punya referensi terbuka, dan mereka sekarang cerdas-cerdas, berhikmat, tidak bisa lagi dibodoh-bodohi, dan mereka akan cari tahu kenapa, apa sebabnya, yang mana yang benar. Sekali lagi saya Joshua Tewu, hamba Kristus Yesus Tuhan, pamit dari Gereja Bethel Indonesia. Merdeka. Kita berbeda. Nah, sudah begitu ya kawan-kawan ya. Jadi beliau gelar pendetanya sudah almarhum. Sudah kembali kepada pemilik gelar, ya kawan-kawan ya. Tapi tidak ada dapat bidadari karena hanya gelar, ya kan? Dan sekarang beliau tanpa gelar, dan kita doakan, kita tetap berdoa. Semoga beliau selalu dilindungi Tuhan. Nah kawan-kawan, sekali lagi berkali-kali saya bilang keinginan beliau untuk mendirikan sekolah apologet itu memang bagus. Tetapi dia, saya bilang terhalang dengan jabatan dia di gereja. Jadi itulah kawan yang bisa saya berikan. Nanti malam mudah-mudahan kita bisa membahas hal ini secara live atau siang atau kapan lah ya. Saya ingin membahas ini secara khusus bersama kalian. Bahwa beliau ini, nah ini nih ya, ada sebuah syarat. Nah ini, kawan, sebenarnya kalian bisa sih menonton videonya ya, tapi ya sudahlah. Ini saya bukakan sedikit lagi ya, bahwa dia dibilang masih boleh di GBI dengan syarat ini kemudian itu. Saya akhirnya diperhadapkan dengan 3 opsi. Pertama, kalau saya masih mau bertahan di Gereja Bethel Indonesia, saya harus minta maaf ke publik dan menyangkali semua pengajaran yang saya sampaikan, dan juga kemudian saya harus menarik semua konten-konten video saya yang dianggap telah melanggar tata gereja GBI, khususnya pengakuan iman dan lebih khusus perihal klausul pengakuan iman tentang kealahan, yang saya minta dikoreksi supaya dimajukan ke Departemen Teologi untuk digodok sebagai usulan teologis demi koreksi kebenaran
penyempurnaan dan pemutahirannya berdasarkan kitab suci Alkitab yang saya percayai sebagai otoritas tertinggi di atas pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia sebagai organisasi keagamaan. Karena kitab suci Alkitab lah yang harusnya menjadi dasar iman Kristen, dasar kekristenan, bukan doktrin kealahan apapun itu. Saya yakin semua gereja-gereja juga seperti itu. Tapi kalau misalkan GBI tidak bisa dan memang ternyata menurut pendapat di tempat itu sudah tidak bisa lagi berubah, itu harga mati, dan GBI tidak akan pernah merevisi dia punya pengakuan iman, dan memang sudah sampai Tuhan datang lah seperti itu mungkin ya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Maka kalau saya tidak minta maaf, opsi kedua saya akan dipecat. Nah, kawan-kawan, langkah yang bijak diambil Joshua Tewu, kalau dipecat itu nggak enak kawan, sakit, kurang perkasa rasanya, artinya dia memiliki kesalahan yang fatal. Tapi kalau mengundurkan diri, artinya memang dia sudah tidak mau lagi bergabung dengan organisasi tersebut, ya. Jadi kawan-kawan, kita hargai pendapat Pak Joshua Tewu, dan beliau bilang dia ingin berapologet, ya sekarang sudah resmi. Itulah yang saya bilang, kalau kondisinya seperti sekarang, bahwa sudah innalillahi, gelar pendetanya, silakan. Artinya dia tidak terikat doktrin. Dia mau bilang oneness, dia mau bilang Jesus only, silakan. Tapi selagi dia memangku gelar pendeta, dia tidak bisa. Karena dia terikat doktrin itu. Kan sudah saya ingatkan berkali-kali. Bukan karena saya keki sama dia, atau jengkel sama dia, atau benci sama dia. Tidak. Dia terikat doktrin pendetanya itu kawan. Ingat video-video saya pertama saya buka channel ini pun selalu saya katakan. Waktu video-video live itu ya. Apa saya katakan? Saya bersyukur sebagai pendebat. Karena saya tidak terikat doktrin manapun. Ya kan? Sehingga saya bisa bicara Bible itu secara murni. Secara jujur, secara penuh. Dan menyampaikan kepada umat. Sehingga mereka mengerti kemurnian Bible, Alkitab itu. Dan memang kawan, kami tidak termasuk di dalam struktur organisasi gereja. Sehingga kami tidak dapat pembelaan apapun. Tidak dapat perlindungan apapun. Dan tidak dapat keuntungan apapun dari organisasi gereja. Beda dengan pendeta. Mereka dapat itu semua. Kalau kami tidak dapat. Karena kami tidak masuk dalam struktur organisasi gereja apapun. Jadi kami dianggap sampah. Yang pergi sendiri, bicara sendiri, suka-suka hati sendiri. Itulah sebabnya saya selalu katakan kepada saudara-saudara seiman saya, dukung saya, agar saya dan apologet yang lain tidak patah hati, tidak patah semangat, tidak patah arang. Ya kawan-kawan ya, kalau kami sudah patah hati, patah semangat, dan patah arang, siapa lagi yang mau berapologet pendeta? Tidak bisa kawan. Karena mereka itu mengurus jemaat. Dan pendeta itu kawan, di dalam berapologet dia terikat kaidah-kaidah, terikat doktrin. Itulah kelemahannya kawan. Kalau orang-orang seperti kami, makanya pernah saya buat judul, fenomena tanpa sang debaters dan tanpa ragi. Itu betul kawan, fenomena itu. Kalau di dunia Facebook banyak, dulu di Samarinda, dulu Gabriel pembawa berita tak penting, macam lah itu ya, si Kapiten, si Birong, si Christian, macam lah itu banyak ya kawan-kawan. Kalau di dunia YouTube masih terbilang, dan yang berani pun terbilang ya kawan-kawan, masih sang debaters yang paling berani menunjukkan wajah, bicara belak-belakan, bicara jujur tanpa embel-embel ini dan itu. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Nanti akan saya bahas ini secara live, entah siang, entah sore, entah malam. Saya nggak bisa janji. Tapi begitu muncul judul, kalian lihat dan kita langsung live. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.